Halo pemirsa Ina Health TV, kembali lagi pada program First Aid yang kali ini akan membahas tentang pertolongan pertama pada nyeri dada. Apakah pemirsa pernah mengalaminya? Tiba-tiba terjadi nyeri dan terasa sesak di bagian dada? Apakah semua gejala nyeri dada merupakan awal dari penyakit jantung koroner? Berbagai aktivitas yang kita lakukan dapat menjadi pemicu terjadinya nyeri dada. Tim First Aid menemui dokter spesialis jantung pembuluh, yakni Profesor Dr. Budi Yuli Setianto, spesialis penyakit dalam KKF, spesialis jantung pembuluh konsultan. Menurut Prof. Yuli, secara sistematis nyeri dada itu dibedakan menjadi dua, yakni nyeri dada jantung dan bukan jantung. Nyeri dada jantung bisa disebabkan karena jantung koroner dan juga bukan koroner. Sedangkan nyeri dada bukan jantung bisa disebabkan karena gejala mah akut, nyeri otot, maupun efek psikologis saat perasaan kita terlalu sedih ataupun gembira, sehingga timbul sensasi tidak nyaman di bagian dada. Dari berbagai penyebab nyeri dada, yang paling berbahaya adalah nyeri dada karena penyakit jantung koroner. Apakah pemirsa pernah mendengar penyakit jantung koroner? Penyakit jantung koroner merupakan pembunuh nomor 1 di negara maju dan negara yang sedang berkembang. Meskipun serangan jantung adalah peristiwa yang menakutkan, kita semua perlu mempelajari tanda-tanda serangan jantung dan mengetahui langkah-langkah apa yang bisa kita lakukan. Menurut Prof. Yuli, apabila ada orang yang terkena serangan jantung, harus segera kita bawa ke rumah sakit terdekat untuk diberikan penanganan lanjut. Pemirsa Ina Health TV, kembali lagi di program First Aid yang masih membahas tentang penyakit jantung koroner. Kita sudah menyaksikan bersama bagaimana simulasi pertolongan pada serangan jantung. Menurut Prof. Yuli, serangan jantung dapat terbagi menjadi dua macam, yakni stabil dan tidak stabil. Nyeri dada yang stabil cenderung lebih aman dibandingkan nyeri dada yang tidak stabil, karena efek nyeri dada ini bisa berakibat lebih fatal. Ini nyeri dada untuk penyakit jantung koroner itu khas. Bagaimana kita mengatakan khas? Satu, lihat dari lokasinya, letaknya. Letaknya biasanya orang akan mengalami sensasi atau rasa nyeri dada itu di dalam, atau ini ada tulang dada tadi di sebelah dalam atau belakang tulang dada, atau istilah kedokteran retrosternal. Itu lokasinya. Kemudian yang kedua, penjalarannya, Mbak. Penjalarannya itu bisa ke ulu hati, sehingga orang mirip dengan penyakit mah tadi, ulu hati. Dan juga dia bisa menjalar ke dada kiri, bisa ke rahang, leher sini, atau bisa malah ke punggung, kadang-kadang ke lengan kiri. Bahkan kadang-kadang bisa ke lengan kanan. Jadi, tapi yang penting adalah sensasi awalnya itu di retrosternal atau di belakang tulang dada. Sensasinya kayak apa? Ini salah satu karakteristiknya. Sifat nyerinya itu ada 3. Yaitu rasa seperti dada mau pecah, itu crushing bahasa Inggrisnya. Kemudian rasa seperti diikat, tightening, jadi kayak dihimpit, tightening. Yang ketiga, rasa kayak tertindih. Tentunya pemirsa perlu tahu apa saja tanda dan gejala serangan jantung sehingga bisa cepat melakukan langkah pertolongan yang tepat. Gejalanya meliputi nyeri dada yang rasanya seperti mau pecah, seperti diremas-remas atau terbakar, dan ada tekanan atau rasa penuh di tengah dada. Dapat pula menjalar ke leher, ke 1 atau 2 lengan, bahu atau rahang, sesak napas, pusing, mual, mulas atau sakit perut, berkeringat atau perasaan menggigil, nadi lemah dan cepat, denyut jantung yang tidak teratur, dingin, kulit lembab, atau wajah keabu-abuan, pingsan atau hilangnya kesadaran, dan kelelahan. Orang dengan nyeri dada koroner atau disebut angina itu ada pencetus dan toradanya. Pencetusnya kalau
aktivitas itu jantung meningkat. Bisa psikis, bisa psikis. Psikis contohnya dia pas olahraga, pas makan, ada demam, yaitu bisa terjadi suatu angina. Bagaimana pemirsa? Sudah lengkap ya informasi mengenai tanda dan gejala serangan jantung? Nah, pasti pemirsa juga ingin tahu apa saja faktor risiko yang memudahkan seseorang terkena serangan jantung. Prof. Yuli menyampaikan bahwa penyakit jantung koroner ini bermula dari penyakit degeneratif lainnya, seperti hipertensi atau darah tinggi, diabetes mellitus atau kencing manis, dan hiperkolesterolemia atau kolesterol tinggi. Selain itu, merokok juga merupakan salah satu faktor yang berperan menyebabkan jantung koroner. Halo pemirsa Inahel TV, sudah kita simak bersama ya mengenai tanda dan gejala, faktor resiko, serta penjelasan pakar tentang penyakit jantung koroner. Tentunya kita bertanya-tanya, setelah ada tanda dan gejala tadi, bagaimana dokter mendiagnosis serangan jantung yang diderita oleh seorang pasien? 80% penyebab nyeri dada adalah nyeri dada penyakit jantung koroner. Hanya sekarang kita harus bedakan. Ini nyeri dada penyakit jantung koroner yang sindrom koroner akut atau yang stabil. Beberapa pemeriksaan dilakukan untuk memastikan apakah serangan jantung yang diderita merupakan jantung koroner atau bukan, lewat beberapa prosedur berikut. Yang pertama adalah EKG atau elektrokardiogram, yakni pemeriksaan sederhana yang mencatat aktivitas listrik jantung. Kemudian pemeriksaan darah yang dapat membantu mendiagnosis serangan jantung dan mendeteksi kerusakan jantung yang sedang berlangsung. Lalu dilanjutkan oleh prosedur yakni kateterisasi jantung untuk mendeteksi sumbatan di jantung. Ada pula ekokardiogram yang mengidentifikasi kerusakan signifikan pada otot jantung. Ada juga stress testing, baik pemeriksaan treadmill atau scan radionuklir untuk menilai apakah daerah lain dari jaringan otot jantung masih beresiko untuk serangan jantung. Inti pengobatan utamanya adalah revaskularisasi. Artinya apa? Artinya harus dibawa ke rumah sakit yang mempunyai fasilitas untuk bisa melakukan revaskularisasi. Setelah serangkaian pemeriksaan dan juga metode pengobatan, haruslah kita memikirkan tahap pemulihan untuk mengoptimalkan kondisi para penderita jantung koroner. Menurut Prof. Yuli, mengendalikan faktor risiko penyakit merupakan langkah yang tepat ditunjang dengan menjaga pola hidup yang seimbang. Penyakit jantung koroner dapat menyerang siapa saja, sehingga harus kita sadari akan tanda dan gejala serta pencegahannya. Pola hidup yang teratur serta rajin berolahraga tentunya dapat menolong kita untuk menjauhi segala faktor risiko. Tim First Aid akan kembali lagi di episode selanjutnya untuk memberikan informasi terkait pertolongan pertama pada penyakit lain. First Aid, pertolongan pertama dapat selamatkan jiwa. Kami pamit dari hadapan Anda, sampai jumpa. Salam Inahel TV, Trusted Health Channel.